Kan dia tahu baca, dia tahu nulis. Tidak bisa dia membaca, tidak bisa menulis. Berarti Nabi bodoh, itu artinya. Kalau kita mengatakan Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya. Dari mana mereka memahaminya? Dari jawaban beliau yang tadi itu. Karena rata-rata memaknai ma'ana biqari dengan makna saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca sampai 3 kali. Apakah demikian maknanya? Enggak, Niki. Bukan itu maknanya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Sedang beribadah, sedang menyepi, sedang berkontemplasi arana di gua Hira niki. Sekana tafakur, dan kontemplasi, sedang merenung, sedang memperhatikan alam semesta raya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah malaikat Jibril niki, datang malaikat Jibril. Lalu Jibril mengatakan kepada Nabi kita, ya Muhammadu Iqra, katanya kan, ya Muhammadu Iqra. Apa jawaban beliau? Ma'ana biqari. Lagi Jibril mengatakan, ya Muhammadu Iqra. Nabi menjawab, ma'ana biqari. Yang ketiga lagi Jibril mengatakan, ya Muhammad bacalah. Nabi jawab, ma'ana biqari. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Ya. Setiap kali Nabi menjawab ma'ana biqari, langsung dipeluk dengan erat. Apa bahasa Anda niki? Dipeluk dengan tekapong niki. Sampai dia tahu bernapas Nabi niki. Ya, karena eratnya, karena kerasnya pelukan Jibril itu ya. Ya. Demikian pula yang ketiga, yang kedua, yang ketiga. Ya, dipeluk dengan keras, dengan erat oleh malaikat Jibril. Tersuruh malaikat niki, walaupun Nabi menjawab ma'ana biqari, tetap disuruh niki, ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Nah, ya si perlu perhatian niki. Ya, kenapa sampai Nabi kita menjawab 3 kali? Ya, ma'ana biqari. Memang karena perintahnya 3 kali. Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari. Ya, apakah semua maknanya sama atau bagaimana? Samakah makna ma'ana biqari pertama, kedua dan ketiga? Tidak sama, tidak sama. Ya sih perlu perhatian niki. Kenapa perlu diperhatikan? Karena banyak ya masyarakat, banyak ahli ilmu yang kadangkala ya menuduh Nabi kita tanpa dia sadari ya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Mundik tahu membaca, ndik tahu menulis, apa kenana niki? Apa maksudnya tidak bisa baca, tidak bisa nulis itu? Pinter atau bodoh? Bodoh so niki kan. Kalau tidak bisa baca tulis berarti bodoh, buta huruf, arana buta huruf. Dengan buta huruf, buta apa arana niki? Buta aksara niki kan. Ya bodoh, dia tahu ajin kepeng niki. Dia tahu ajin kepeng, tak ada ajin kepeng. Ya. Dia tidak tahu mata uang, ayat ajin kepeng. Oh, dia tahu ajin kepeng. Batu lombok tengah dia tahu ajin kepeng. Tak ada kepeng. Kepeng niki. Uang. Dia tahu ajin kepeng, dia tidak bisa, tidak tahu nama, dia tidak tahu harga uang niki. Ya, dia tahu ajin 10 yu, ya, 20 yu, 50 yu, 100 yu, dia tahu niki. Kan dia tahu baca, dia tahu nulis. Tidak bisa dia membaca, tidak bisa menulis. Berarti Nabi bodoh, itu artinya. Kalau kita mengatakan Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya. Dari mana mereka memahaminya? Dari jawaban beliau yang tadi itu. Karena rata-rata memaknai ma'ana biqari dengan makna saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca sampai 3 kali. Apakah demikian maknanya? Enggak, niki. Bukan itu maknanya. Bukan saya tidak bisa membaca. Coba perhatian bagus-bagus. Ya, setiap kali beliau menjawab Jibril dengan ya ma'ana biqari, masing-masing memiliki makna tersendiri itu. Masing-masing ada maknanya. Ya, ma'ana biqari, ma'ana biqari. Jadi huruf ma mim dengan alif
Ini namanya ma nafiyah, arana mulai ilmu nahu. Ma nafiyah, ma yang artinya meniadakan, menegasikan, ya, menafikan, mengabaikan, ya, meniadakan. Nah, meniadakan ini, ya, manafiyah ini, manafiyah ini, kalau yang pertama, jawaban Nabi yang pertama, ya, ma-nya ini adalah manafiyatun masyubatun bil ingkar namanya. Ma yang artinya meniadakan bercampur dengan pengingkaran. Apa maksudnya? Maksudnya mun bahasan teh niki, ya ndek tahu bahasan pelungkuh niki bareh teh ketanin sida. Ma anabi qari yang pertama artinya adalah mun bahasan tiang niki ndek ku gemes. Apa bahasan ndek ku gemes? Ya. Hah? Ndek ku kenjak nggih. Oh, ndek ku kenjak membaca. Saya tidak mau membaca. Kenapa Nabi tidak mau membaca? Karena beliau tidak ingin diperintah oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi makamnya sangat tinggi Nabi kita. Posisinya, derajatnya sangat tinggi. Yang bisa memerintahkan beliau baru patuh tunduk kepada perintah, ya, kecuali Allah yang memerintahkan. Kalau Tuhan yang memerintahkan baru beliau mau. Lagu makhluk lain seperti Jibril tidak mau. Ya, kenana manafiyatun masyubatun bil ingkar, bercampur dengan pengingkaran. Bukan sekedar tidak mau, tapi bercampur dengan pengingkaran, keengganan. Ya, ndek ku gemas pembahasan tadi, ndek ku kenjak niki. Saya tidak mau sama sekali, karena saya tidak ingin diperintah oleh makhluk. Saya ingin diperintah oleh Allah. Saya ingin diperintah oleh Tuhan, bukan oleh makhluk. Ya. Jibril paham apa yang dimaksud oleh Nabi. Tapi karena ini perintah Allah, Tuhan yang menyuruh Jibril untuk datang, menyampaikan ke Nabi kita, menyuruh Nabi membaca, maka Jibril mengulanginya. Iqra ya Muhammadu. Nabi menjawab, ma ana biqari. Ini lain lagi maknanya, niki lain lagi. Nabi kemudian berpikir, berarti betul ini perintah Allah, bukan keinginan Jibril. Maka ketika yang kedua kali beliau mengatakan ma ana biqari, ma-nya tetap manafiyah, tetapi manafiyah mahdhah namanya. Meniadakan murni, tidak bercampur dengan pengingkaran. Ya, diturunkan tensinya. Ya, mun bahasan teh jamak-jamak ya niki ndek kumele niki. Apa bahasan ndek kumele? Ndek ku gemas beda niki, mun bahasa Kelayu niki barang ndek kumele beda. Mun ndek ku gemas ada ndek ku gemas niki. Dia kerasa kemudian menyadari, oh berarti ini bukan kemauan Jibril, tapi ada kemauan Sang Pencipta. Lagi kemudian Jibril memerintahkan Nabi membaca. Maka beliau pun menjawab, ma ana biqari. Ma yang ketiga ini bukan manafiyah, tetapi ma istifhamiyah namanya. Ma yang artinya pertanyaan. Yang ketiga Nabi mengatakan, ma ana biqari, apa yang saya baca kalau begitu? Ya. Begitu ketiga kali Jibril memerintahkan, beliau yakin bahwa perintah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memerintahkannya Allah melalui lisan Jibril. Maka beliau bertanya yang ketiga kali itu, ma ana biqari, apa yang saya baca? Apa yang saya baca? Barulah Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, isi tengah artianya, ma ana biqari, ma ana biqari. Kalau diartikan mengatakan saya tidak bisa membaca, maka muncullah ya statement, muncullah pendapat, pemikiran yang mengatakan bahwa Nabi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Padahal ummi yang menjadi sifat Nabi itu tidak mesti dimaknai dengan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ummi untuk Nabi artinya tidak pernah sekolah secara formal. Mun bahasan niki. Di sekolah di pondok pesantren Nurul Mubin niki. Di niki. Di SK, di S2, S3 Nabi enta niki. Di apalagi es campur niki. Apalagi es campur, apalagi es dawat niki. Di niki. Di es boba. Di bersekolah niki. Tapi walaupun tidak pernah bersekolah,
Bukan artinya orang tidak bisa membaca, ya tunde. Karena ada masyarakat meskipun tidak pernah sekolah, dia berang ijazah niki. Dia berang ijazah SD, MI, sanawiyah, SMP, dia dah bersekolah niki. Lagu cekat berbaca niki. Ada tunde? Ada niki. Nah seperti itu Nabi kita niki. Walaupun tidak pernah sekolah, dia bersekolah formal, tetapi belum bisa membaca, bisa menulis. Siapa yang mengajarkannya? Kalau Nabi kita yang mengajarkannya baca tulis, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kalau Nabi Adam saja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung mengajarkannya, apalagi Nabi kita. Lebih mulia mana Nabi kita dari Nabi Adam? Lebih mulianya Nabi ente si Nabi Adam nih. Ya Nabi kita, Nabi akhir zaman, walaupun paling belakang. Nabi Adam posisi sebagai bapak, sebagai orang tua, bagi semua manusia, termasuk bagi Nabi kita. Tetapi meskipun Nabi kita paling belakang, beliau lebih mulia dibandingkan dengan Nabi-Nabi lain, termasuk dengan Nabi Adam. Nabi Adam saja langsung diajarkan oleh Allah. Apa yang di Quran? Di Al-Baqarah itu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Katanya kan? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan Nabi Adam semua nama-nama benda. Langsung Allah Ta'ala mengajarkan Nabi Adam. Demikian pula Nabi-Nabi yang lain, termasuklah Nabi kita. Jadi dia perlu bersekolah. Ya, sifat umminya ini bukan berarti beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi Nabi itu sebabnya karena ada sifat Nabi yang wajib niki. Apa? Fatonah, cerdas. Ya tunda. Apa arti fatonah? Cerdas niki, cerdas, pinter. Mun pinter berarti bisa membaca, bisa menulis, kan itu artinya. Ya, jadi jangan lagi ada ya umat Islam yang beranggapan bahwa nabinya sendiri tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Karena bahaya jadinya niki, bahaya. Ya bahaya. Ya, kita menganggap seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang bodoh. Ya, orang bodoh, mohon maaf, dia nak kanggo jadi pemimpin. Ngembang kau lagi mimpin sida. Ya, umpama dia tahu baca Fatihah, jadi imam sholat niki. Ya kanggo. Dan kanggo niki tidak boleh. Ya, sekarang ada imam terawih, kan pemimpin ada niki, pemimpin. Imam terawih, imam sholat. Dia tahu baca Fatihah. Atau dia tahu rukun sembahyang. Mana yang membatalkan sholat dia tidak tahu. Ya, ini kira-kira sah sembahyangnya. Dia paham niki. Walaupun fasih baca Quran, tapi dia tidak mengerti fikih sholat, bisa bahaya niki, bisa bahaya. Di tengah sholat, ya liwat burung apa niki? Burung dara niki, liwat burung dara. Ampun terik kotorannya niki. Jatuh kotorannya, kenalah bajunya. Karena dia tahu aran najis, oh masih jakan burung dara. Nah niki kan burung dara kan bisa dimakan dagingnya. Dia umbe-umbe wah. Enggak apa-apa. Dia nulak batalang sembahyang niki. Terus sembahyang sampai akhir. Ya. Begitu selesai sholat dilihat oleh makmum ya. Apa di lengan bajunya Pak Ustadz? Ya buruk kotoran darah. Yuk kenapa ndak mundur tadi berhenti sholat? Yuk kan ndak apa-apa. Yuk dia tahu sih batalang sembahyang. Hah? Apa kena batalang sembahyang? Yuk yang membatalkan sholat ndak ngerti. Dia tuh belajar. Astagfirullahaladzim.